Ya, oke. Jadi ini adalah mata kuliah struktur beton bertulang 1 ya. Iya, masih. Sebelum kita masuk ke materi gitu, kita mau ngomongin cara bermain dulu ya, gitu. Di sini ada 8 poin nih, ada 8 poin. Gary Darian bisa minta tolong bacain. Bisa, Bu. Tata tertib. Siap untuk mengikuti perkuliahan 5 menit sebelum kuliah dilaksanakan. Absensi dilakukan melalui student portal. Dalam proses kegiatan belajar mengajar secara online, mahasiswa harus siap bila dipanggil. Slide, materi, kuis, tugas, ujian akan dilakukan dengan IDE. Periksa IDE dengan berkala. Slide selalu dikirimkan setelah materi diberikan di kelas. Kuis akan dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan dikumpulkan pada saat itu juga. Bila tidak mengikuti kuis, tidak ada susulan untuk kuis. Ketua kelas. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini ada beberapa aturan bermain kita gitu. Bagaimana 1 semester ke depan gitu. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, sebelum perkuliahan dimulai gitu ya, 5 menit itu saya sarankan teman-teman itu udah ada di depan laptop, udah mulai buka student portal dan seterusnya gitu. Lalu mempersiapkan Zoom dan seterusnya gitu ya, karena ya kita tahu itu semua membutuhkan waktu gitu. Jadi sebaiknya 5 menit sebelum jamnya sudah siap di depan laptop gitu. Lalu absensi dilakukan melalui student portal. Ya, ini juga buat mengakomodir, ini poin 1 sama 2, buat mengakomodir bisa jadi ada koneksi down dan seterusnya gitu. Jadi kita mengantisipasi hal itu dengan cara seperti ini. Nah, lalu selama 1 semester ke depan sudah dipastikan akan online itu dan akan dilakukan antara menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet ya. Gitu. Nah, lalu selama proses perkuliahan gitu harus siap bila dipanggil. Jadi contohnya tadi ya, Gary tadi sudah membantu untuk membacakan. Gitu. Jadi peran aktif saat di kuliah gitu. Jadi harus siap untuk dipanggil. Entah itu membacain atau menjawab gitu. Nah, lalu slide, materi, kuis, tugas, ujian itu akan dilakukan dengan IDE gitu. Jadi dalam proses pembelajaran ini kita akan menggunakan itu Zoom, Gmeet dan juga IDE gitu. Jadi proses penyampaian materi dan seterusnya itu menggunakan IDE. Jadi periksa IDE secara berkala. Lalu oh ya, untuk misalkan ada pertanyaan dan seterusnya gitu, bisa chat ke IDE, misalkan ada pertanyaan gitu, bisa chat ke IDE gitu. Nah, kalau misalkan biasanya kalau ada yang ngechat di IDE itu masuk ke email saya juga gitu. Jadi sebenarnya ada notifikasinya di email gitu. Nah, kalau misalkan butuhnya urgent sekali gitu ya, itu bisa melalui dihimpun melalui ketua kelas gitu ya, lalu habis itu boleh melalui WA ke saya gitu. Jadi tapi dihimpun dulu oleh ketua kelas ya. Nah, terus habis itu
slide dikirimkan setelah materi diberikan di kelas. Nah, ini harapannya itu adalah agar teman-teman sekalian itu ketika jamnya itu fokus mendengarkan saja gitu. Jadi nasihat dari saya gitu, sebaiknya setiap melakukan sesuatu teman-teman itu fokus. Jadi lebih menghemat waktu kalau kita fokus. Jadi misalkan waktunya kuliah, ya fokus dengerin kuliah dan memahami nih, oh sebenarnya kuliah ini tuh maksudnya apa sih gitu. Yang disampaikan itu maksudnya gimana sih gitu. Jadi selama 2 jam itu otaknya difokuskan untuk memahami gitu. Nah, nanti 2 jam ini kalau kita fokus, kita itu langsung dapat idenya. Maksudnya kita langsung paham gitu. Oh, maksudnya tuh ini gitu. Kita paham, kita justru paham di tempat gitu. Nah, nanti ketika udah lewat dari 2 jam, nah itu terserah teman-teman mau misalkan waktu untuk makan ya fokus makan, waktu untuk main fokus main gitu. Waktu untuk kegiatan mahasiswa fokus kegiatan mahasiswa gitu. Itu lebih efektif daripada teman-teman waktu untuk kuliah mikirin kegiatan mahasiswa gitu. Nanti waktu kegiatan mahasiswa mikirin kuliah gitu. Jadi itu justru kebalik-balik. Nah, justru nggak dapet pahamnya gitu. Ujung-ujungnya malah waktunya kurang efektif dimanfaatkan gitu. Jadi kalau saran dari saya sih, ketika kalian fokus dengan apa yang kalian hadapi di depan mata gitu, itu akan justru lebih menghemat waktu gitu. Nah, jadi kalau 2 jam ini fokus gitu, ini dapat nih pahamnya, dapat keterpahamannya ya. Dapat pahamnya ini. Nah, nanti tinggal di-review ulang. Jadi tugasnya tugas selanjutnya gitu, tinggal nge-review saja, lebih mudah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman 2 jam ini nggak fokus, biasanya belum dapat nih, belum paham. Nah, nanti di sini jadinya nggak cuma nge-review, di sini juga mencari keterpahaman di sini. Baru carinya di sini gitu. Jadi tugasnya lebih berat di nanti-nanti gitu. Jadi sebaiknya 2 jam ini paham, justru itu sangat lebih efektif. Nanti selanjutnya tinggal review. Apalagi nanti ngerjain tugas, kuis, ujian gitu, itu juga tinggal review gitu. Gitu. Ya itu nasihat tambahan ya. Di kelas tuh nanti akan saya sisipkan nasihat-nasihat tambahan karena menurut saya itu sangat penting gitu untuk bekal. Ya begitu. Jadi kalau kelas fokus kelas, kalau main fokus main, kalau kegiatan kemahasiswaan fokus kegiatan mahasiswaan gitu. Jangan dicampur-campur. Itu lebih efektif secara waktu. Lalu kuis itu akan dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan biasanya dikumpulkan pada saat itu juga. Kalau tugas bisa juga dikumpulkan pada rentang jam tertentu gitu. Nah, kalau misalkan harinya udah ganti gitu, nah itu nggak ada susulan. Jadi kalau harinya udah ganti itu nggak ada susulan ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Belum ada? Belum, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih. Nah, jadi ya seperti itu. Lalu terakhir nih, ketua kelas gitu. Untuk ketua kelas ada masukan atau ada yang mencalonkan diri? Ini kebetulan 2019 belum pernah ketemu saya, jadi ini pertama kalinya saya bertemu kalian ya. Ada yang mau mencalonkan diri atau mencalonkan temannya yang sekiranya bisa mewakili
teman-teman semua gitu. Gimana? Ini nggak ada masukan untuk ketua kelas. Bu, saya aja deh Bu yang jadi ketua kelas. Siapa itu? Jonathan. Oh, Jonathan Hadinata ya. Oke, terima kasih Jonathan Hadinata. Jadi ketua kelas untuk kelas ini ya, kelas berapa nih? Kelas F ya. Nah ya, ketua kelas untuk kelas F. Hadinata, oke. Nah, jadi ketua kelas ini yang melakukan validasi gitu, sama itu nanti ya kalau ada pertanyaan dan itu sangat-sangat urgent gitu, di mana mungkin IDE bisa delay, apalagi kalau bukan jamnya, tapi sebenarnya kalau kalian menchat saya itu ada notifnya sih di email. Cuma kalau misalkan ada ke-skip gitu, tapi itu hal yang sangat urgent gitu, bisa disampaikan melalui Jonathan, lalu Jonathan bisa menchat secara WhatsApp atau Line atau seterusnya gitu. Oke, gitu. Apalagi ya? Oh ya, kuliah itu ditunggu 5 menit ya, jadi ditunggu 5 menit gitu. Dari jamnya, misalkan jam 3 nih, lalu saya cobain tunggu 5 menit. Nah, maksimal 5 menit kuliah akan start untuk dimulai gitu. Jadi akan ditunggu 5 menit dari jam 3. Apalagi ya? Ada lagi yang masih ini ditanyain? Biasanya kuis tugas itu 20% ya. Gitu ya ujian 40-40. Tapi ini bisa apa ya? Biasanya sih default saya seperti ini gitu. Tapi ini bisa berubah juga, tapi biasanya defaultnya seperti itu. Kuis tugas itu untuk membantu keterpahaman. Jadi untuk exercise teknis gitu ya, itu membantu di situ. Apalagi ya, ada lagi yang bisa ini, ada yang ditanyakan lagi nggak? Permisi Bu. Ya, gimana? Bu. Permisi Bu, kalau ada saran, mungkin kalau dari materi itu mungkin bisa dikirim sebelum kelas gitu, apakah bisa Bu? Jadi mungkin teman-teman yang mau ngeprint terlebih dahulu bisa di-print sehingga lebih efektif untuk belajarnya, seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, bisa kalau memang lebih suka gitu ya. Iya Ibu. Kalau emang ingin di-print lalu dicoret-coret itu juga boleh sih. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalau misalkan nggak di-print gitu kan ya, jadi kan bentuknya soft copy nih. Nah, sebenarnya kenapa alasannya awal-awal itu kenapa dikirim setelah materi diberikan itu biar layarnya fokus ke
yang sedang ditayangkan aja gitu. Sebenarnya gitu sih. Tapi kalau misalkan ada pertimbangan bisa di print lalu ini ya nggak apa-apa juga sih. Oke. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada ya kita mulai ya ke materi. Ya, gini aja sih. Jadi ya biasanya kayak gini sih. Kelas saya biasanya kayak gini. Oke, kalau nggak ada apa-apa kita mulai start ke materi ya. Di sini tuh ya sekali lagi karena saya tuh selalu ngasih nasihat-nasihat gitu di luar materi yang diberikan gitu. Saya ingin teman-teman itu tahu kenapa sih ada mata kuliah ini gitu. Kenapa teman-teman mengambil mata kuliah ini gitu. Jadi setiap yang kita lakukan itu ada dasarnya gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya, oh alasan ngambil mata kuliah ini tuh ya karena mata kuliah wajib gitu. Ya karena saya melakukan ini tuh karena disuruh orang tua gitu. Saya ya karena ada ini gitu. Jadi udah mahasiswa gitu ya, jadi teman-teman itu sudah dewasa, jadi sebaiknya teman-teman itu ketika melakukan sesuatu, teman-teman itu paham betul kenapa harus melakukan itu. Jangan sampai itu tadi ya, disuruh teman, ikut teman, disuruh orang tua, ya karena ada aja, dan seterusnya gitu. Nah itu kurang kuat gitu, jadi kalau bisa pahami gitu, sebenarnya ngapain gitu, kenapa harus gitu. Kalau nggak harus, ya nggak usah gitu ya. Jadi beton 1 itu udah masuk ke desain nih. Jadi posisi teman-teman itu udah sampai sini. Baru masuk sih, jadi ini adalah mulai semester teman-teman itu memasuki mata kuliah desain gitu. Jadi sebelumnya itu kan belajarnya statika ya, unstruk gitu. Nah, itu tuh sebenarnya untuk menganalisis struktur. Jadi concern-nya adalah gaya dalam. Jadi bisa diingat kembali ya gitu. Jadi concern-nya adalah gaya dalam, landutan gitu. Nah, gitu ya concern-nya. Gitu-gitulah. Nah, itu weapon-nya gitu, senjatanya itu adalah statika sama unstruk 1 sampai 3 gitu. Nah, setelah udah dapat satu senjata itu gitu. Nah, kalian tuh dibekali dengan senjata tambahan nih. Ini adalah materialnya gitu. Jadi di sini tuh rekayasa bahan itu kalau kalian ambil praktikum tuh, tekban gitu ya. Nah, itu tuh ya itu buat membekali masalah material gitu. Nah, dan juga masalah geometri gitu. Jadi kenapa sih ukurannya harus kotak? Kenapa ukurannya harus apalagi ya? Persegi misalkan. Kenapa persegi gitu? Kenapa nggak bulat aja dan seterusnya gitu. Nah, ini semua dipelajari di mekanika bahan. Jadi ingat lagi ada yang namanya inersia penampang gitu ya. Inersia penampang, tegangan gitu ya. Ada yang bisa ngitung tegangan gitu ya. Lalu bisa ngitung regangan gitu. Dan seterusnya. Nah, itu adalah berhubungan sama geometri itu gitu. Itu di mekanika bahan. Senjata kedua teman-teman gitu ya. Nah, lalu habis itu mulai masuklah ke desain. Oh ya, jadi di senjata ini, di tekban ini teman-teman mulai mempelajari, oh ternyata beton itu bisa ditekan sampai kekuatan sekian. Oh ternyata kalau kayu dites itu sekian, kalau tulangan ditarik itu sekian gitu. Nah, itu buat memahami material-material dan juga sifat-sifatnya gitu. Nah, setelah udah dapat weapon itu ya, teman-teman memasuki tahap desain nih gitu. Jadi ini udah mulai nih switching nih.
dari yang ngitung gaya dalam, ngitung landutan, memahami sifat-sifat dasar material, memahami geometri penampang, inersia dan seterusnya gitu. Nah, ini mulai switching nih ke tahap desain. Nah, di tahap desain ini mata kuliah pendukungnya adalah struktur beton 1, struktur beton 2, struktur baja 1, struktur baja 2, struktur kayu dan seterusnya gitu. Jadi di tahap ini orang-orang itu udah mulai dari ini kan fakta ya, dari Tekban ini kan orang-orang ngetes material ya, tes material gitu, ngetes material gitu ya. Nah, dari fakta-fakta kekuatan ini orang-orang tuh mulai merumuskan bagaimana mendesainnya gitu. Oh, kan faktanya beton itu ternyata kuat nih kalau ditekan, tapi habis itu sampai mencapai suatu kekuatannya dia langsung hancur secara seketika gitu. Jadi kalau secara seketika hancur gitu kan berarti brittle gitu kan ya. Jadi nggak ada waktu nih buat istilahnya tuh mengantisipasi nih bahasa Jawanya tuh ancang-ancang, nggak ada waktu untuk persiapan nih, tiba-tiba langsung hancur gitu. Nah, karena tahu fakta itu, maka orang-orang tuh oh ya udah deh kalau gitu betonnya saya kasih tulangan gitu ya, dikasih tulangan nih, saya kasih sengkang gitu. Nah, itu karena mereka udah melakukan ini menganalisis bahan-bahan dan sifat-sifatnya gitu. Lalu akhirnya dirumuskanlah untuk mendesain struktur beton bertulang gitu. Nah, inilah makanya kenapa dikasih tulangan gitu. Lalu kalau jadi nanti kita bisa desain balok nih, balok dengan beton gitu. Atau mau pakai baja atau mau pakai kayu. Nah, itu ada di mata kuliah desain gitu. Nah, setelah udah bisa mendesain beton, maksudnya udah mendesain balok, elemen gitu ya, balok, lalu habis itu kolom, gitu-gitu, udah bisa desain per elemen. Nah, nanti kalian bisa merancang satu struktur secara keseluruhan, di mana bisa jadi bentuknya itu adalah gedung, bisa jadi bentuknya adalah jembatan, bisa jadi bentuknya tower, stadion, terus apalagi ya, ya segala bentuk sih, dam misalkan, ya itulah semuanya. Jadi segala struktur akhirnya bisa dibentuk struktur keseluruhan gitu. Jadi inilah posisi mata kuliah struktur beton 1 gitu. Jadi ketika kalian memahami, oh posisi struktur beton 1 tuh di sini, gunanya untuk ini gitu, itu akan akhirnya kalian bisa merancang di akhir gitu. Nah, kalau ini adalah step secara keseluruhan gitu. Jadi ini semua harus dilalui gitu, sehingga bisa jadilah struktur yang seperti ini gitu. Jadi nggak bisa loncat gitu. Misalkan nggak bisa desain beton gitu. Ya itu nggak akan jadi yang di akhir ini gitu. Jadi ini adalah suatu proses yang memang harus dilalui gitu, dan posisi kalian tuh udah mulai switching ke desain. Sebelum-sebelumnya mata kuliah yang kalian pelajari itu belum ada desainnya gitu, baru ya ini sifat material, sifat geometri, analisis struktur gitu-gitu. Nah, ini mulai nih. Jadi semester ini akan mulai menjadi mata kuliah desain gitu. Kayak desain fondasi gitu kan juga ya. Jadi banyak nanti mata kuliah di semester ini kalian akan menemukan mata kuliah desain. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau udah tahu why-nya akan
akan lebih tergambarkan tuh satu, lalu habis itu akan lebih kuat nih yang kalian lakukan gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu why-nya, misalkan alasannya ya karena ikut teman, karena disuruh orang tua, karena memang mata kuliah wajib dan seterusnya gitu, itu kalian ya kayak menjalani aja tanpa melihat tujuan di depan gitu. Jadi ketika teman-teman itu melakukan sesuatu, tahu alasannya, itu akan lebih meaningful gitu untuk teman-teman sekalian. Jadi gitu ya, yaitu tambahan apa tadi? Tambahan tambahan bekal tuh dari saya. Kalau melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu nih kenapa gitu. Gak ada pertanyaan? Jadi ya itu ya. Jadi engineer struktur gitu diharapkan bisa merancang gedung, jembatan, tower, stadion dan seterusnya gitu ya. Nah ini bekal-bekalnya nih. Nah nanti kalian satukan itu semua, kemampuan itu semua kalian satukan hingga kalian bisa menjadi engineer yang baik gitu. Nah ini ada tambahan juga nih, bekal lagi nih dari saya. Jadi saya suka ngasih bekal ya di luar ini. Dari mata kuliah ini, kalian akan mendapatkan hard skill, yaitu bisa melakukan desain beton bertulang. Nah, ini penting juga, ini akan kalian dapatkan, gitu kan ya. Nah, tapi yang saya garis bawahi juga, kalian tuh harus mendapatkan soft skill-nya juga, gitu. Jadi, ya ini nggak cuma mata kuliah ini ya, jadi semua mata kuliah, pahami kenapanya, filosofinya, kenapa sih saya harus, kenapa sih A, kenapa nggak B, kenapa nggak C, ya gitulah. Jadi timbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu di otak teman-teman gitu ya, di pikiran teman-teman itu timbulkan pertanyaan, kenapa saya harus ambil beton 1, kenapa kok diajarinnya A, kenapa harus melakukan B dan seterusnya lah ya. Nah ini pahami gitu. Jadi di balik semua rumus-rumus nanti kan ada rumus-rumus tuh. Nah, alangkah lebih baik paham juga kenapanya gitu. Jadi kalau bisa ini timbulkan terus pertanyaan itu gitu. Nah, lalu habis itu pahami juga pola berpikirnya gitu. Oh, sistem kerjanya itu seperti apa sih gitu. Nah, ini apapun ya, ini sebenarnya nggak cuma di beton 1, nggak cuma di beton 1, tapi di semua mata kuliah. Semua mata kuliah lah ya. Gitu. Pahami nih pola berpikirnya. Oh, gambaran besarnya tuh maksudnya apa sih gitu. Proses berpikirnya gimana sih, alur berpikirnya gimana sih gitu. Nah itu sama juga kalau kalian misalkan kalian di media sosial gitu kan, tiba-tiba ada barang yang sangat ngehits gitu kan ya. Barang ini diklaim bisa melakukan apa gitu ya. Nah itu timbulkan ini, emang sistem kerjanya gimana sih? Kenapa bisa gitu? Nah, gitu. Jadi ketika kalian bisa mengcapture pola berpikirnya, pola berpikir ya gini lah ya, dari ini masuk ke sini, nanti jadi gimana gitu. Nah, ini ketika kalian pahami pola berpikirnya gitu, itu akan membuat kalian bisa berpikir kritis gitu. Nah, akhirnya di akhir karena udah paham secara menyeluruh, ini juga udah paham ini sistemnya gitu. Nanti kalian tuh punya kemampuan untuk problem solving gitu loh. Jadi nggak cuma misalkan nanti di ujian ya misalkan kuis contoh soalnya seperti ini gitu ya. Di ujian saya ganti dikit nih, saya cuma balik nih misalkan. Ini misalkan dari A tanyain B, saya balik nih jadi dari B tanyain A gitu. Nah, kalau kalian paham semuanya gitu, ini tuh sangat mudah gitu. Gitu. Jadi ini bagian soft skill gene itu justru sangat-sangat penting gitu. Ketika kalian sudah terbiasa berpikir kritis dan juga problem solving, apapun masalahnya, mau masalahnya diputarbalikkan, mau diubah dikit, mau diganti-ganti, bahkan masalah yang belum pernah diselesaikan gitu, karena kalian bisa
menimbulkan apa ya, berpikir secara itu tadi kritis gitu, kalian nanti bisa mempropose solusinya gitu. Nah, justru ini sangat berharga nih, bagian sini sangat berharga. Jadi karena saya nggak tahu juga nanti kalian lulus apakah kalian masih kerja di sipil, apakah malah kerja di bank gitu kan ya. Nah, komponen yang kanan ini ketika kalian udah bisa menguasainya, itu apapun masalahnya itu kalian bisa mensolusikannya gitu. Jadi bisa diterapkan di segala aspek masalah gitu, nggak cuma di sipil gitu. Ya, itu penting ya, itu makanya saya kasih. Ada pertanyaan? Oh ya, dosen itu membantu untuk keterpahaman kalian gitu. Jadi kalau bisa manfaatkan tuh di semua mata kuliah gitu. Jadi alangkah lebih baik di balik rumus-rumus itu kalian menggali bagian soft skill ini juga gitu. Jadi tidak hanya menghafal rumusnya gitu, tapi pahami kenapanya dan seterusnya. Dan di sini semua dosen itu membantu kalian untuk mendapatkan itu. Jadi manfaatkan mumpung kalian masih mahasiswa gitu ya. Jadi kalau cuma hafalin rumusnya gitu, lalu dapat A gitu, tapi justru miss di sini, itu menurut saya sangat sayang gitu. Jadi yang mahal di perguruan tinggi itu yang mahal justru ini kemampuan ini semua, berpikir kritis, memberikan solusi dan seterusnya, itu justru lebih berharga ya di semua mata kuliah. Ya, dosen dan asisten ya, semua sivitas akademika lah ya, itu mumpung kalian itu ditemani oleh kita semua gitu, jadi sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin sebelum akhirnya teman-teman itu jadi lulus lalu habis itu kerja gitu. Jadi kalau udah lulus, udah kerja, itu benar-benar sudah diharapkan diharapkan secara mandiri melakukan semuanya gitu. Nah, di sini kan mumpung masih mahasiswa, jadi manfaatkan itu semua, manfaatkan waktu ini. Oke, ada lagi pertanyaan nggak ya? Kita lanjut masuk ke materi konsep dari struktur beton bertulang. Carisa bisa minta tolong bacain? Beton bertulang adalah gabungan dari beton atau campuran agregat kasar, agregat halus, semen, dan air dengan tulangan baja atau jenis tulangan lain. Sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan beton bertulang sebagai material yang dominan dalam dunia konstruksi, misal pada pembangunan gedung, jembatan, bendungan, dan struktur lainnya. Material beton bersifat getas, kuat menahan gaya tekan tetapi sangat lemah dalam menahan gaya tarik. Keretakan pada beton terjadi saat memikul tegangan tarik yang melebihi kekuatan tariknya. Tegangan tarik terjadi akibat beban yang bekerja, perubahan temperatur, dan susut. Oke, terima kasih Carisa. Jadi ini adalah introduction beton bertulang. Jadi kita juga tahu ya di Tekban gitu, beton itu merupakan campuran dari agregat kasar, halus, semen, sama air gitu ya. Nah, beton tuh kayak gitu. Nah, sekarang ini tuh kita mau masuk ke beton bertulang gitu. Karena kita tahu ya, sekali lagi beton itu kuat terhadap tekan, tetapi dia lemah terhadap tarik. Bahkan dia getas. Kalau udah mengalami tarik itu dia cepat failure-nya gitu, langsung hancur seketika. Nah, maka muncullah si beton bertulang. Struktur beton bertulang itu akhirnya muncul gitu. Jadi di Tekban itu cuma fokus ke beton tanpa tulangan gitu ya. Nah, kita beri nih tulangan. Gitu. Jadilah struktur beton bertulang. Nah, terus ya ini beton tuh dominan ya, jelas-jelas ya, kalian kalau jalan-jalan pasti ketemu beton gitu ya. Sejauh mata melihat pasti ketemu gitu ya. Ya, gitu. Banyak
termasuk material yang sangat dominan. Nah, terus ya ini beton itu getas, kuat menahan tekan, tetapi lemah terhadap tarik gitu ya. Makanya kita kasih ke tulangan ya. Biar beton itu nggak langsung hancur gitu loh. Kalau ada tulangan itu beton itu bisa lebih ductile, dia melendut gitu. Jadi sebelum failure tuh dia melendut dulu, baru akhirnya bangunannya fail. Kalau nggak dikasih tulangan, ya dia nggak bisa ngelendut dulu, dia langsung fail, langsung roboh, langsung membahayakan kita karena tidak ada tanda-tanda gitu ya. Terus, nah ini retak itu terjadi biasanya ya emang karena adanya tarik. Jadi makanya kalau slab gitu ya, ya ini slab itu ya, ini kan biasanya kita kasih tulangan gitu. Jadi kalau dia melendut gitu, melandut gini slabnya gitu. Nah, itu kan bagian bawah ketarik. Ya ini ya apa? Statika ya. Tersenyum berarti ya, momennya positif gitu kan ya. Bawahnya ketarik nih. Atasnya ketekan. Nah, ini crack nih biasanya daerah yang tarik itu crack gitu. Nah, karena ada tulangan ya kalau nggak ada tulangan dia langsung hancur, nggak sempet berdeformasi, nggak sempat melendut gitu. Jadi kalau dengan adanya tulangan ini mulai agak kelihatan tuh, oh ini kok pelatnya kok kayaknya nggak rata ya. Nah itu tuh. Jadi setidaknya ada apa ya tanda-tanda awal lah. Gitu. Jadi dia bisa ngelendut dulu gitu tanpa fail langsung, nggak langsung jatuh gitu ya. Wah ini kok kayaknya ngelengkung ya platnya ya situ, seperti itulah. Nah itu kita ada tanda-tanda setidaknya. Kalau nggak ada tulangan, ini langsung retak ya. Nah, jadi biasanya karena tarik. Nah tarik itu bisa jadi dari beban yang bekerja. Ini kan momen positif ini kan karena beban yang bekerja ya. Jadi statika sekali lagi diingat-ingat lagi gitu ya. Karena statika sebenarnya adalah apa namanya weapon kalian, senjata kalian itu salah satu senjata kalian. Jadi ini contohnya di sini adalah akibat beban yang bekerja karena beban yang bekerja akhirnya menghasilkan gaya dalam yaitu momen positif gitu ya. Nah, tapi bisa juga karena ini temperatur sama susut gitu. Jadi sifat material gitu ya bisa memuai susut gitu ya. Nah, itu kalau dia memuai ya dia ketarik tuh gitu. Jadi bisa menimbulkan tegangan tarik gitu. Jadi selain gaya dalam ini ya akibat beban itu temperatur dan susut bisa membuat beton tertarik. Gitu. Kalau beton mengalami tegangan tarik lebih dari batas ya dia crack gitu ya. Ya crack gitu. Retak maksudnya. Ada pertanyaan nggak kalau apa? Bisa langsung ini ya, langsung nanya aja. Keburu lupa misalkan. Alessandro Jason bisa minta tolong bacain. Baik Bu. Pada beton tanpa tulangan, kegagalan atau keruntuhan dapat terjadi tiba-tiba sesaat setelah keretakan pertama terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan beton untuk mencegah keretakan. Sedangkan pada beton bertulang terdapat tulangan baja atau reinforcing bars yang berfungsi memikul tegangan tarik sehingga keretakan tidak menyebabkan kegagalan. Lihat gambar 1.1. Nah, oke. Jadi ini tadi udah agak disinggung ya. Jadi beton tanpa tulangan itu kegagalan itu atau runtuh langsung aja bangunnya runtuh gitu, bangunan runtuh itu tuh sangat tiba-tiba sesaat setelah keretakan. Jadi betapa membahayakannya ya kalau ada manusia. Oh ya, ada selalu quotes gitu ya, yang namanya gempa itu tidak membunuh manusia, gempa itu tidak membunuh manusia, tetapi bangunan yang runtuh itu yang membunuh manusia. Jadi itu quotes yang sangat
itu tanggung jawab kita tuh jadinya. Jadi kita tuh gimana caranya nih kita itu bisa merencanakan suatu struktur yang aman gitu. Jadi akhirnya tidak membunuh manusia gitu. Jadi ya itu kalau ada gempa itu yang bunuh orang-orang itu bukan gempanya tetapi runtuhnya bangunan yang mengenai manusia, akhirnya manusianya mati gitu kan ya. Nah, jadi ya itu kita maunya nih struktur itu tuh jangan runtuh secara tiba-tiba kayak gitu kan gitu. Jadi kalau cuma beton doang gitu, jadi yang kalian lakukan di Tekban itu kan kalian nyampur agregat halus, agregat kasar, lalu habis itu semen, air gitu kan ya, tanpa ngasih tulangan tuh, lalu kalian bikin aja gedung dari situ. Nah itu sangat bahaya karena ketika ada retak langsung nih kegagalan sama keruntuhan tiba-tiba terjadi gitu. Jadi tanpa ada waktu lah ya, langsung aja hancur gitu ya. Itu manusia nggak sempat lihat tanda-tanda itu. Satu, mereka nggak sempat lihat tanda-tanda. Dua, mereka nggak sempat evakuasi gitu ya, karena udah tahu misalkan. Nah, jadi konsep dari struktur itu selalu nih, satu, dia kuat, itu. Dua, dia ductile, kalau bisa tuh ductile gitu. Jadi nggak langsung runtuh, jadi nggak getas ya. Ini selalu kita suka hal-hal yang nggak getas gitu, kita suka. Jadi kalau bisa nih kayak gini nih, lentur gitu ya, fleksibel, lentur, nah itu kita suka gitu. Tapi juga dia serviceability-nya bagus. Jadi maksudnya lendutannya kecil, jangan sampai jadi menimbulkan rasa aman gitu loh. Jadi ini kan dari yang awalnya lurus gitu, terus ngelendut gitu ya. Jadi misalkan kalian mau nyebrang dari sungai gitu ya, jembatannya itu kalau kalian nyebrang itu goyangannya sangatlah besar gitu. Kalian kan nggak nyaman melewati jembatan itu. Nah, ini kenyamanan nih bahasa Indonesia kenyamanan ya. Kenyamanan. Jadi kalau bisa selain kuat, ductile, itu kalian lewat itu merasa nyaman gitu. Jadi lendutannya tidak berlebihan. Kalau bisa ini lendutan kan gini ya, lendutan tidak berlebihan. Jadi lendutannya kecil maksudnya. Jadi kalian lewat itu nggak gelisah gitu lah ya. Terus kalau kalian ada di bangunan tinggi gitu ya, kalau goyang-goyang itu goyang-goyangannya juga nggak ekstrim gitu. Jadi kalian nggak pusing nih kalian ada di atas ini gitu. Jadi 3 aspek ini selalu disukai oleh engineer struktur gitu. Targetnya selalu kayak gini lah, secara garis besar gitu. Nah, jadi untuk menghadapi kegetasan itu yang gagal secara tiba-tiba, makanya dikasih tulangan baja nih pada beton gitu. Untuk ini nih mencapai nomor 2. Sehingga keretakan tidak menyebabkan kegagalan yang tiba-tiba. Kalau ada yang nanya, bisa langsung nanya ya. Oke, ini adalah konsepnya. Jadi kalian kan belajar ya statika, ada balok, ukurannya sekian gitu kan, B H-nya sekian gitu, B kali H. Lalu dibebani, beban garis gitu ya, ini misalkan beban garis IDL misalkan. Lalu ada beban terpusat di sini, misalkan ini GLL gitu lah ya. Ya, atau karena beban terpusat kita pakai P deh, PLL. Nah, lalu kalian melakukan statika. Nah, nanti keluar nih gaya dalamnya kan, gaya dalam gitu, misalkan gitu. Pokoknya ini analisis gaya dalam. Intinya adalah mencari momennya berapa, geser berapa gitu ya, tarik ada enggak dan seterusnya. Nah, inilah ya. Nah, dari ini semua masuk ke Mekban nih, ini mekanika bahan. Kan kalau momennya positif, bagi serat bawah tertarik ya, makanya di sini tensile. Lalu di atas ini compression gitu. Nah, di sini kalian udah pelajari itu di Mekban. Coba buka lagi. Tegangan itu yang rumusnya gini nih, tegangan normal ya, itu P per A ditambah kalau P-nya misalkan ada P gitu ya.
P-nya nggak pas di sentroid. Misalkan agak geser gitu ke sini. Itu ada momen PE, ada eksentrisitas gitu ya. Ini eksentrisitas pokoknya. Itu PE kali Y per inersia gitu. Ditambah karena ada momen tersenyum ya, momen positif gini ya. Gitu. Ini ada momen nih di sini. Gara-gara ini nih. Misalkan ini dipotong di bagian A, berarti ya ini momennya sekian nih, berapa ini di sini. Momen di titik A gitu, misalkan berapa gitu ya. Berarti ini momen A kali Y per I gitu. Jadi ini tegangan normal nih. Jadi dibuka-buka lagi tuh MACBAN-nya. Pokoknya ini semua tuh adalah mata kuliah yang pernah teman-teman dapatkan, itu semua itu adalah bekal gitu, adalah senjata. Jadi dipakai lagi senjatanya gitu. Nah, ini adalah tegangan normal seperti ini dan seterusnya. Nah, akhirnya dapatlah ini nih. Yang di sini nih, diagram tegangan ini. Gitu. Nah, permasalahannya adalah, ini kan kalau di MACBAN itu kan materialnya nggak tahu ya, boleh beton, boleh baja, pokoknya nggak tahu, pokoknya cuma kotak aja. Gitu. Pokoknya suatu material dan sesuatu penampang dengan dimensi B kali H gitu. Ini kayak gini nih tegangannya. Nah, permasalahannya adalah kita tahu bagian bawah ini tertarik nih. Sedangkan si beton ini lemah terhadap tarik. Ini kan bagiannya ketarik ya. Ya udah deh dia crack gitu kalau nggak ada tulangan. Makanya kita pasang tulangan nih reinforcing bars untuk melawan si tensile stress ini. Oh ya, ini jangan bingung juga kalau ini kan diagram tegangan ya. Luas ini kaliin semua itu dia jadi gaya. Jadi dia jadi resultan dari tegangan itu kan jadi gaya ya gitu. Jadi jangan bingung gitu. Nah, gaya inilah yang harus kita lawan. Jadi baiknya pasang berapa tulangan ya buat melawan si ini. Ini kan kita udah kaliin aja kira kita resultanin dapat T, misalkan T-nya berapa ya? 1000 kilonewton. Nah, berarti kita udah tahu tuh di sini akan ada 1000 kilonewton. Kita pasang deh tulangan gitu. Tapi butuh berapa? Ya, itu kita akan pelajari di mata kuliah ini gitu. Nah, kalau kompresif ini bisa ditahan oleh oleh beton ya gitu. Tapi kita harus cek sebenarnya tetap kan beton itu kan punya batas ya FC prime-nya ya. Jadi kalau compression-nya lebih dari FC prime ya jelas betonnya juga jebol gitu. Jadi kita ini kompresif yang terjadi di sini kalau diresultanin juga gitu. Ya atau masih MPa juga boleh kan ini FC prime masih MPa ya. Itu harus di bawah kekuatan beton gitu. Oke, dari sini ada yang ini enggak? Ada pertanyaan enggak? Jadi intinya kompresif bisa ditahan beton dengan batas tertentu gitu ya. Nah, kalau tarik ini nggak bisa nih. Beton itu kemampuan tariknya benar-benar sangat kecil, bahkan harus di-neglect, harus diabaikan kekuatan tarik beton tuh. Karena saking kecilnya gitu. Makanya di sini nggak ada perlawanan kalau kita nggak ngasih tulangan. Oke, kita lanjut lagi kalau belum ada pertanyaan. Noviaya bisa tolong bacain? Struktur beton bertulang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi memikul beban yang bekerja pada struktur. Elemen struktur tersebut adalah balok tepi, balok joist, kolom, pelat, tangga, dinding, dan pondasi telapak yang dapat dilihat pada gambar 1.2. Beban yang bekerja pada struktur akan dipikul oleh pelat,
Kemudian disalurkan ke kolom melalui balok. Dari kolom akan disalurkan ke pondasi. Gaya dalam dominan yang terjadi pada elemen struktur untuk pelat, lentur, untuk balok, lentur geser, untuk kolom, aksial lentur, dan untuk dinding geser, geser. Oke, terima kasih Novel ya. Jadi kita balik lagi ya ke sini. Bentar. Nah, di sini tuh kan kita desainnya elemen dulu ya. Balok dulu, kolom dulu gitu. Jadi sebelum masuk ke struktur gitu, kita harus desain dulu elemennya. Nah, makanya di sini kita bahas nih elemen di struktur beton bertulang. Ada yang namanya balok, ada yang namanya balok tepi. Ya, balok tepi itu balok yang ada di tepi perimeter gitu. Jadi kalau denahnya di denah ya misalkan ya gitu, denah satu lantai gitu. Terus di sini tuh ada balok di tepi tuh, ya itu balok tepi. Ya gitulah ya. Terus ada balok joist gitu, ini kayak rusuk gitu sih. Terus ada kolom, ada slab, pelat gitu, ada tangga, ada dinding, ada pondasi telapak, ada pondasi dalam gitu ya. Pokoknya segala elemen beton ini disebutkan di sini ya, apapun juga sih. Misalkan apalagi ya, dinding penahan tanah ya gitu-gitulah. Pokoknya ini adalah semua elemen-elemen itu kayak gini nih. Gitu. Ada banyak nih elemen-elemen beton bertulang. Nah, tiap elemen itu gaya yang signifikannya tuh beda-beda gitu. Jadi biasanya pelat itu dominan lentur. Balok itu biasanya dominan lentur dan geser. Jadi aksialnya kecil biasanya ya. P-nya ini kecil gitu. Nah, kolom itu dominan aksial lentur, tapi ada gesernya juga ya. Ada gesernya juga. Lalu shear wall biasanya dominan geser karena memang dia dinding geser. Ya, lebih. Jadi dinding geser itu ya kan misalkan ini gedungnya tinggi ya, gedungnya tinggi. Ya, ini ada 2 shear wall gitulah ya. Ya ini ada balok lagi, masalah kolom lagi gitu. Ini tampak samping gedung lah ya, gitu. Gitu. Ya, anggap aja seperti ini. Nah, ketika ada gempa gitu, ini gaya lateral gitu ya, gempa kan gaya lateral. Nah, si gedung itu kan melendut kanan, melendut kiri gitu kan, melendut kanan, melendut kiri gitu. Nah, ini akhirnya ada momen nih ke sini nih. Nah, si dinding geser ini selain jadi coupling, jadi ini ketarik, ini tertekan, ini kan jadi momen ke sini ya. Jadi kesetimbangan momen aja nih. Ini tarik, gimana ya? Ini T gitu. Misalkan ini compression gitu. Nah, ini ada lengan di sini. Nah, jadi T dikalikan lengan itu harus sama dengan momen yang terjadi gitulah. Jadi selain dia menahan aksial, juga menahan aksial ya. Dinding geser itu selain menahan aksial, dia juga nahan geser karena kan ini lateral ya, kesetimbangan statika. Jadi kalau ada ke kanan kayak gini pasti ada ke kiri gitu ya, ini ditahan sama dinding geser gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi gitu ya, pelat dominan lentur, tapi kita tetap cek geser gitu. Lalu balok itu dominan lentur dan geser, biasanya aksialnya kecil. Kolom itu jelas-jelas dia komponen vertikal akan menahan aksial. Aksialnya besar gitu ya, lentur dan juga geser. Lalu dinding geser menahan geser sama aksial tadi. Ada pertanyaan? Ya, kita lanjut gitu. Jadi ini kalau kita lihat gedung gitu kita potong-potong gitu, kelihatan ini semuanya
elemen-elemennya kelihatan nih. Jadi kalau kayak gini ini berarti ada beam. Berarti ini di sini nih sepanjang ini pasti ada beam gitu misalkan. Ya kalau dipotong gini lagi ya berarti sepanjang ini ya. Misalkan kalau pas dipotong di sini juga kelihatannya gini, oh berarti ada beam lagi. Tapi bisa juga sih dia misalkan cuma segini misalkan beamnya. Ya pokoknya ketika dipotong ini kita tahu sih sebenarnya, oh ini beam gitu. Oh ini ada beam nih gitu misalkan. Nah terus habis itu ada kolom gitu ya. Terus ini pelat joist tadi, jadi kayak rusuk gitu bentuknya. Ini balok tepi nih tadi, balok tepi. Terus ini dinding penahan tanah nih karena di sini tanah gitu ya. Lalu ini pondasi telapak. Sekali lagi pondasi ada apa namanya? Ada dangkal sama ada dalam. Ini dangkal juga nih, telapak juga nih dangkal. Kalau dalam ada lagi bore pile lagi di sini. Oh ya, bore pile ini juga termasuk elemen struktur beton bertulang ya, bore pile. Karena kita harus nulangin bore pile juga tuh. Bore pile tuh ada tulangannya. Ini tuh nanti ada tulangannya. Terus apa lagi ya? Slab. Terus ini ya tangga. Ini ada yang namanya landing. Ya, itu sih yang kelihatan di sini ya. Jadi ini adalah komponen-komponennya. Jadi tiap komponen ini kita harus desain menggunakan struktur beton bertulang. Baik 1, baik 2, sama ada lagi struktur beton lanjut kalau di S2 ya. Jadi intinya adalah mata kuliah beton gitu. Tiap elemen ini harus kita desain. Terus sekali lagi yang penting itu ada namanya load path. Ini adalah alur gaya itu menjalar gitu. Jadi teman-teman kan berdiri di sini ya, yaitu membebani slab gitu, membebani pelat gitu. Nah, pelat ini akan menyalurkan beban. Jadi pelatnya ini kan melendut gitu ya, akan bekerja nih melawan beratnya teman-teman itu. Lalu menyalurkan menjadi reaksi perletakan ke balok gitu. Ini juga nih, jadi dia bahkan nyalurin ke balok. Jadi kalau 2 dimensinya, ini misalkan slab gitu, ini gini kan reaksi peletakan keluar ya. Nah ini reaksi peletakan ini membebani si beam di sini nih, jadi beban di beam. Jadi ini teman-teman berdiri di sini nih, di slab gitu kan. Berat sendiri slab akan keluar reaksi peletakan sama beratnya teman-teman yang akan ditahan, atau berat buku, rak buku dan seterusnya lah ya. Nah, pokoknya itu semua itu akan keluar reaksi peletakan. Reaksi peletakan ini akan membebani si beam yang ini misalkan sama beam yang ini gitu ya. Dari beam juga akan bekerja nih. Beamnya ini kalau 2 dimensi juga bakal kayak gini. Beam gitu ya. Ini beban-beban dari pelat nih. Keluar reaksi peletakan kan di beam gitu. Nah, ini yang membebani si kolom gitu. Nah, kolom ya udah, kolom itu berarti masukin aja gaya aksialnya berapa gitu ya, nanti keluar gaya dalamnya. Dikeluar misalkan gaya dalam aksialnya gini gitu ya. Sama semua misalkan gitu ya. Nah, nanti habis itu kan muncul reaksi peletakan juga di kolom, membebani pondasi gitu. Nah, pondasi membebani tanah gitu. Jadi load path ini penting ya. Jadi dari slab akan menuju ke beam, dari beam menuju ke kolom, dari kolom menuju ke pondasi gitu. Jadi slab itu nggak bisa langsung masuk ke pondasi tanpa mereka semua, tanpa si beam, tanpa si kolom, lalu yaitu si slab, beban di slab ini nggak bisa langsung masuk ke pondasi. Mereka harus ini melewati lajur ini. Jadi harus lewat beam dulu, harus lewat kolom, lalu habis itu masuk ke pondasi. Dan
slab yang di sini nggak bisa membebani beam yang di sini. Udah beda lagi ya, jadi slab yang di sini yang membebani beam yang ini gitu. Jadi nggak ada hubungannya nih slab ke sini sama beam yang ini nggak ada hubungannya gitu. Slab yang ini akan membebani slab yang di dekatnya. Maksudnya slab yang di sini akan membebani beam yang di dekatnya, dan beam yang di dekatnya akan membebani kolom di dekatnya gitu. Dan sebegitunya dan seterusnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya antara slab lantai 2 dengan beam lantai 1 misalkan gitu ya. Gitu. Jadi alur pembebanan di sini penting kita ketahui karena untuk merencanakan desain yang efisien. Ada pertanyaan bisa langsung. Nanti kita lanjutkan. Tiara Resti bisa tolong bacain. Kelebihan dan kekurangan struktur beton bertulang. Kelebihan beton bertulang, ekonomis, mudah dibentuk sesuai dengan keperluan desain, lebih tahan terhadap api bila dibandingkan dengan material lain, memiliki kekakuan yang tinggi, biaya perawatan rendah. Kekurangan beton bertulang, memiliki kuat tarik yang rendah, memerlukan bekisting atau cetakan dan penumpu sementara atau perancah, kekuatan per unit volume relatif rendah, perubahan volume dengan bertambahnya waktu. Terima kasih Tiara. Oh ya nih, sebelum saya lupa, jadi pentingnya load path ini tiba-tiba saya kepikiran gitu. Dengan tahu alur beban ini, kita bisa merencanakan struktur secara efisien. Jadi misalkan nih, misalkan nih kalian lagi ngedesain struktur, terus tiba-tiba owner minta di lantai 2 itu jadi kolam renang misalkan. Nah, berarti karena tahu load path ini, ya berarti kalau di sini bebannya nambah di lantai 2, berarti kan kalian ya gedein balok lantai 2 dong gitu. Jangan sampai kalian gedein balok lantai ini 1 gitu. Itu kayak kurang efektif efisien gitu. Jadi sama aja kayak kalian sakit pusing dikasih obat mah gitu. Nah gitu. Jadi kalau kita tahu kayak gini nih, kita bisa tepat sasaran ngasihnya gitu. Oh, ditaruhnya di lantai 2, berarti ya yang berpengaruh adalah si slab lantai ini, lalu kolom lantai ini, kolom lantai bawahnya juga berpengaruh karena ini ya kumulatif. Kolom beban di sini tuh akan ditahan sama kolom yang sini juga dan akan ditahan sama kolom sini juga gitu. Tapi beban di sini, kolom sini nggak akan masuk ke balok lantai yang ini gitu. Karena kita tahu load path-nya gitu. Itu kenapa kita butuh tahu gitu. Load path ini sama juga kayak kalau kalian ngedesain tulangan gitu. Jadi yang namanya load path itu beban itu akan buru-buru mencari peletakan, yaitu tadi. Jadi beban di slab buru-buru mencari peletakan terdekat. Jadi dia nggak akan susah-susah nyari beam yang jauh-jauh, dia akan mencari beam terdekat gitu. Jadi bebannya yang bertambah di sini, jangan yang ditambahin beam yang ini gitu, karena dia akan nyari beam terdekat yaitu ini gitu, sama ini misalkan. Gitulah. Jadi load path itu pentingnya. Sama misalkan kalian punya balok yang sangat tinggi, udah tahu dibebaninya di sini gitu kan ya. Lalu ini perletakan, jelas-jelas dia akan mencari perletakan secepat mungkin. Jadi ya ini bakal kayak gini nih load path-nya gitu. Nah, kasih tulangannya ya di alur bebannya ini gitu. Jangan kalian kasih tulangan di sini, yang digedein tulangan di sini gitu, nggak ngefek gitu loh. Nah, jadi pentingnya load path itu kayak gitu, kita bisa tahu secara efektif efisien. Ilustrasinya adalah itu, kalian adalah dokter, ada orang pusing, kalian kasih obat mah, nah itu kurang tepat sasaran gitu. Jadi pentingnya kita tahu load path itu. Oke, lalu kita lanjutkan yang bacain Tiara tadi ya. Jadi kan kita tahu ya beton bertulang itu sejauh mata kalian memandang, kalian akan melihat beton. Nah, kenapa beton bertulang itu sangat dominan digunakan?
Ya alasannya karena dia itu murah, beton itu sangat murah secara harga. Makanya aspek ekonomis ini. Lalu mudah dibentuk. Ya, jadi kalian mau bentuk yang aneh-aneh bisa gitu. Misalkan apa ya? Ya bentuknya nggak lazim gitu. Misalkan bentuknya kayak sofa gitu. Ya udah tinggal apa? Nanti tulangannya mengikuti bentuk ini gitu, lalu dicor gitu. Jadi sebenarnya bentuknya bisa aneh-aneh, terserah gitu. Lalu habis itu lebih tahan terhadap api. Jadi kalau kebakaran gitu ya, kalau di Bandung itu kalau kalian tahu The Kings itu pernah kebakaran gitu. Nah, setelah kebakaran terjadi, kalau misalkan gedungnya dari kayu, hilang semua itu si gedung. Jadi hampir pasti itu dihancurkan ulang, lalu dibikin ulang. Jadi dihancurkan lalu dibikin ulang gitu loh. Jadi kalau apa gedungnya material lain bisa hampir pasti gitu dihancurkan lalu dibangun ulang gitu. Nah, kalau gedungnya beton kebakaran, nah itu kalian harus asesmen dulu namanya asesmen. Jadi dicek gitu, oh kira-kira kerusakannya separah ini, oh ya udahlah perbaikan lokal aja gitu misalkan. Jadi sangat dimungkinkan untuk perbaikan lokal gitu kalau di gedungnya itu beton dan kebakaran gitu ya. Lalu kekakuannya tinggi ya, jelas kita lihat kalau ukuran kolom itu kan gede-gede ya. 30 kali 30, belum lagi kalau jembatan itu 3 meter kali 3 meter loh pilarnya kalau yang gede itu. Jadi karena ukuran yang besar itu pasti kakuannya tinggi. Jadi coba diingat-ingat lagi statika unstruknya ya. Jadi yang namanya kekakuan itu berhubungan sama si ukuran penampang gitu ya. Ukuran penampangnya gede-gede, jadi pasti inersianya besar gitu. Kenapa kok hubungannya ke inersia gitu? Jadi kekakuan itu adalah kayak fisika. Fisika itu kalian menemukan hukum fisika. Hukum Hooke. Hukum Hooke. Jadi kayak pegas itu kan, F itu sama dengan K dikali X. Nah ini kekakuan nih, jadi dikasih gaya, kalau defleksinya cuma kecil, berarti kekakuannya besar gitu. Nah, defleksi di sini kalau di unstruk itu kan kalian pasti hubungannya ke EI gitu loh. Lendutan itu kan hubungannya EIL ya. Hubungannya selalu EIL. Nah, jadi makin gede penampang pasti ya lendutannya makin kecil gitu. Makanya nih makin kalau IWF gitu kan ya, makin gede IWF-nya kan inersianya makin gede gitu ya. Nah, ini juga penampang kalau penampangnya ukurannya makin gede, inersianya juga makin gede, defleksinya akan kecil gitu. Nah, sedangkan kita tahu elemen-elemen beton itu selalu gede-gede, jadi kekakuannya pasti gede karena defleksinya tuh kecil. Lalu perawatan rendah, jadi kalau di baja itu perlu di coating, pertahanan terhadap korosi gitu-gitu ya, harus ada maintenance-nya gitu. Ya beton juga ada maintenance-nya, cuma lebih lebih simple gitulah ya, bisa simple gitu. Ya tapi setiap ini ada kelemahan kelebihannya gitu. Ada kekurangan dari beton bertulang yaitu kuat tariknya rendah, jelas. Butuh bekisting, beda kalau baja kan langsung pasang baut gitu kan ya. Kalau di beton harus kita pasang dulu tuh bekistingnya gitu. Tapi ya karena bekisting ini kita bisa bikin bentuk apapun. Ini perancah pakai scaffolding ya sama bekisting. Terus kekuatan per unit volumenya rendah ya, ini karena dibandingin volumenya gitu. Volumenya kan memang gede banget ya, makanya dia kekuatan kalau dibandingin sama volumenya memang rendah gitu. Karena ya dia besar, ukurannya besar, volumenya gede.
Nah, ini yang penting nih, beton itu tuh seiring bertambahnya waktu, volumenya itu bisa berubah, bahkan modulusnya berubah. Jadi di beton tuh ada yang namanya creep sama shrinkage. Ini adalah susut rangkat. Nah, akibat ini seiring berjalannya waktu itu beton tuh bisa ini modulusnya bisa turun dan seterusnya gitu karena akibat si creep shrinkage ini. Ini time dependent material bahasanya ya. Jadi material yang bergantung waktu. Material. Gitu. Nah, itu ya itu kelemahan, tapi harus kita perhitungkan. Jadi kalau kita udah perhitungkan time dependent materialnya, ya nggak ada masalah gitu. Jadi kita harus jangan lupa gitu loh, jangan lupa memperhitungkan ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh, boleh. Kalau beton precast sama beton pre-stress itu termasuk beton bertulang juga atau beda? Oh ya, sangat-sangat termasuk. Jadi kalau pernah mendengar pepatah tidak ada beton yang tak retak ya, itu sangat-sangat betul ya. Jadi beton tuh hampir pasti retak gitu. Jadi tulangan tuh udah kayak kebutuhan penting gitu. Jadi apapun kalau beton itu jadi struktural ya, beton menjadi struktural harus dikasih tulangan. Jadi kecuali teman-teman ini mempunyai bisnis, kan sekarang lagi banyak tuh bisnis konkrit yang dibentuk-bentuk itu loh, jadi pot, jadi apa gitu. Nah kalau dia nggak struktural, cuma hiasan gitu, nggak apa-apa nggak dikasih tulangan. Tapi kalau menjadi komponen struktur harus dikasih tulangan gitu. Jadi kayak misalkan ada pembangunan got gitu ya, kan sering lihat ya pembangunan got itu. Kan kayaknya cuma got gitu, terus ditutupin gitu ya di atasnya. Kayak cuma lempengan beton gitu. Nah, kayak gini pun harus dikasih tulangan gitu. Jadi pasti ada tulangan yang walaupun cuma sedikit gitu ya. Ada tulangan yang gini nih. Gitu. Kalau enggak itu ya gampang retak gitu karena ya walaupun dia cuma nutupin gitu, tapi kan dia tetap punya, kalau ada orang lewat gitu kan dia tetap momen positif dan seterusnya gitu. Jadi nggak ada beton struktural tanpa tulangan gitu. Nah kalau precast ya ini tutupnya ini bisa precast nih. Ini tutupnya ini kan bisa precast ya, cuma maksudnya dicor di mana gitu kan, lalu diangkut. Gimana sih? Jadi misalkan dicor di ini lokasinya di sini gitu. Oke. Lokasinya di sini gitu. Misalkan lokasinya di Jalan Dago. Cor dulu di lab Unpar. Ya bisa kan kita cor gitu. Itu namanya precast. Jadi precast itu enggak cast inside. Jadi precast itu lawannya enggak cast. Precast itu lawannya cast inside. Cast inside. Cast inside itu dicor di tempat. Kalau precast itu udah kayak modul-modul gitu loh, udah diangkutin gitu. Jadi itu precast. Pracetak makanya ya. Udah dicetak berarti. Pra kan sebelum ya, pracetak. Nah, itu jadi bisa tuh dicor di Unpar gitu. Tapi ya ada tulangannya itu pasti, ada tulangannya gitu. Dicor gitu di Unpar, lalu dibawa pakai truk, ditaruh nih di selokan Jalan Dago gitu. Jadi gitu precast. Kalau pre-stress itu prategang kan, pre-stress, prategang sebelum ditegang. Jadi sebelum ditarik tuh. Jadi konsep dari precast itu adalah beton prategang. Jadi beton prategang itu kita kasih pre-stress. Jadi di sini tuh penampangnya, waduh, udah ini ya penuh ya. Ya udahlah ya, kelihatan lah ya. Ini jangan mengganggu yang ini. Nah ini penampangnya kalau dipotong ini ada tendonnya. Tendon ini ada strand. Jadi dalamnya adalah strand. Strand ini tuh kayak tulangan tetapi kemampuannya sangat tinggi. Jadi tulangan tapi FU-nya sangat-sangat tinggi gitu loh ya. Nah, nanti ini akan ditarik, akan
tarik dulu gitu. Jadi dia menimbulkan apa ya, tekanan di beton ini gitu. Nah, selain ada si pristes ini ya tetap ada tulangan nih, di sini ada tulangan ini. Gitu. Ada sengkang juga. Gitu. Cuma bedanya ini ada si strand ini. Gitu. Dan ada mata kuliahnya juga ya, pilihan. Kalau ingin mendesain balok pre-stress ya, pokoknya komponen pre-stress gitu, bisa pakai itu. Jadi ada tulangan, dia termasuk struktur beton bertulang. Gitu. Oke, ada lagi. Ya, pertanyaannya apapun aja ya, nanya aja, jangan sungkan-sungkan. Izin bertanya. Boleh. Kenapa balok atau beton pre-stress itu dibuat supaya di awal betonnya mengalami tekanan dulu? Fungsinya untuk apa? Oke. Jadi gini, karena sudah penuh, jadi saya gambar di sini ya. Jadi ini beton biasa. Ini anggap aja ini balok ya, balok mau dijadiin gelondongan balok lah ya, gelondongan balok. Ya pokoknya mau nyebrang sungai, bikin balok deh biar bisa lewat di atasnya gitu misalkan ya. Jadi kan ini balok biasa, nih orangnya di sini gitu ya, kan ngelendut gitu ya. Nah, kalau balok biasa kayak gini. Jadi sebelum ada orang, ini adalah geometri sebelumnya seperti ini, lurus gitu sebelum ada orang. Lalu setelah ada orang jadi melendut, berarti gini ya. Gitu. Nah, dengan adanya pre-stress, sebelum ada orang, dia tuh ngelendut ke atas. Gitu. Setelah ada orang, dia bisa lurus. Ya, nggak cuma orang sih, pokoknya setelah dibebani lah ya. Setelah dibebani gitu, dia lurus gitu. Keuntungannya itu, jadi dengan adanya pre-stress yang kayak gini nih, dia kayak ngangkat gitu. Nah, itu jadi punya tabungan nih, punya tabungan segini. Ini kan punya tabungan segini. Jadi sama kayak kira-kira tabungan ini tuh setara beban merata berapa sih gitu. Jadi ini kan kayak dibebani tapi kebalik ya. Jadi ternyata dari ngelendut ke atas ini tuh setara kayak dibebani berapa gitu. Ki A misalkan. Ya, ini kita punya tabungan Ki A gitu. Jadi kalau misalkan nanti bebannya kurang dari Ki A, ya tetap ngelendut ke atas. Tapi kalau bebannya pas Ki A gitu, pas Ki A gitu, jadi rata lagi dia gitu. Ya keuntungannya gitu ya secara garis besar. Jadi dia kayak ngasih apa ya? Tabungan tambahan gitu. Sebelum kena beban, si pre-stress ini udah ngasih tabungan tambahan. Ya walaupun pre-stress ini juga masuknya beban ya. Dia tuh termasuk beban di si penampang ini gitu. Cuma bebannya ini tuh memperkuat gitu. Ceritanya gitu sih. Itu gambaran apa ya? Gambaran simpelnya, gambaran simpel dari pre-stress. Jadi kalau teman-teman itu misalkan ya mau desain bebannya berat banget. Nah, ternyata tuh baloknya tuh harus 1 meter kalau 1 meter gitu. Kalau beton bertulang biasa. Gitu. Saking momennya besar sekali misalkan ya gitu. Nah, kalau dengan pre-stress bisa jadi penampangan lebih kecil. Bisa jadi butuhnya berapa ya? Butuhnya 50 kali 50 gitu misalkan. 50 cm kali 50 cm atau 500 kali 500. Tapi di sini ada pre-stress-nya gitu. Nah, biasanya balok yang bentangnya gede-gede itu bisa ada pre-stress-nya. Jadi kalau misalkan mau desain ballroom gitu ya, itu kan baloknya panjang ya. L-nya panjang nih, L-nya panjang. Maksudnya kalau ballroom itu kan
nggak suka banyak kolom, jelas-jelas pasti bentang dari balok itu akan panjang, sehingga gaya dalam akan besar. Nah, kalau gaya dalam besar, ya penampang baloknya juga besar sekali gitu ya. Nah, untuk biar agar baloknya tetap kecil-kecil, biasanya dikasih pre-stress gitu. Nah, makanya kalau jembatan itu juga pasti, kalau dari balok pasti ada pre-stressnya ya. Gitu. Ya, gitulah itu apa singkatnya dari beton prategang. Ada lagi, kalau mau lebih detail bisa coba ambil pilihannya ya, mata kuliah pilihan. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kristina bisa tolong bacain? Peraturan perencanaan. Untuk terjaminnya keamanan dalam perencanaan, maka dibuat peraturan. Sebagai contoh, ACI, IBC, Eurocode number 2 Design of Concrete Structure. Peraturan yang berlaku di Indonesia adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Khusus untuk beton adalah SNI 2847 yang mengadopsi dari ACI. Benar nggak? Ya, ACI. Oke, jadi kita itu selalu kalau ngedesain, kalau engineer struktur itu orangnya taat peraturan. Jadi kita itu harus berteman dengan peraturan. Jadi mulai semester ini kalian itu akan dihadapkan banyak peraturan. Nah, itu jangan harus dibiasakan aja gitu. Jangan kaget nanti ngambil baja ada peraturannya, ngambil kayu ada peraturannya, ngambil kereta api ada peraturannya. Pokoknya kita tuh akan ketemu, nggak cuma engineer struktur ya, teknik sipil ya. Itu irigasi juga ada peraturannya kan ya itu. Jadi kita itu pasti taat peraturan kalau teknik sipil tuh. Nah, kalau di beton, peraturan, ya ini udah kayak kitab gitu loh, kayak kitab pegangan kita. Kitabnya adalah ACI, American Concrete Institute, lalu IBC, International Building Code. Jadi ini adalah buat building itu kita ini gitu ya. Ya ini internasionalnya sih, ini untuk betonnya gitu. Lalu kalau Eropa itu punyanya Eurocode gitu. Kalau Amerika ya ACI gitu, IBC juga Amerika sih. Nah, Indonesia itu kiblatnya masih Amerika gitu. Jadi kita itu buat betonnya, refernya ke ACI. ACI-nya ini nomornya, jadi ACI itu ada banyak ya, jadi peraturan itu ada nomornya. Kalau ACI-nya ini nomornya 318 untuk beton gitu. Nah, ini disadur sama SNI. Kalau beton tuh masih menyadur identik lah ya, hampir total disadur, nggak ada yang diubah gitu. Jadi persis ini. Jadi kalau kamu baca ACI 318 itu akan persis dengan SNI kita gitu. Oke, jadi gitu ya. Nanti ada SNI lain sih, SNI pembebanan, nanti SNI 1727, nanti kegempaan SNI 1726, lalu baja nanti 1729 gitu. Jadi ada banyak nanti peraturan. Jadi untuk mata kuliah ini nomornya adalah 2847 atau ACI 318. Nah, biasanya di sini ada tahunnya nih. Apakah tahun 2011 atau tahun 2016, kita pakainya 2016 sih. Gitu. Oh ya, nanti SNI-nya juga akan di-share juga di IDE gitu. Jadi kita tuh ngedesain harus berdasarkan peraturan. Jadi ketika kita sudah mentaati peraturan, ya desain kita udah bener gitu. Jadi kita udah kuat secara hukum itu kita udah kuat karena kita udah patuh peraturan gitu. Jadi peraturan itu adalah minimum requirement gitu. Jadi kalau diminta safety factor 1, teman-teman membuat safety factor 2, itu masuk peraturan kan gitu. Cuma jadinya boros gitu. Jadi kalau bisa ya itu memang require minimum, tapi kalau bisa desainnya juga optimum gitu ya.
Ryan Justin, bisa minta tolong bacain? Perencanaan batas. Beberapa kondisi batas yang dipergunakan dalam desain. Kondisi batas ultimate disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini. Hilangnya keseimbangan sebagian atau seluruh struktur, ruptur yang hilangnya ketahanan lentur dan geser dari elemen struktur, keruntuhan progresif akibat adanya keruntuhan lokal, pembentukan sandi plastis, ketidakstabilan struktur, fatigue atau kelelahan akibat pembebanan berulang. Oke, terima kasih. Fatigue nih bacanya. Nah, jadi buat ngedesain itu setelah tahu kitabnya, ini kan tahu kitabnya ya. Dan ini harus dibiasakan buat dibaca dan diterapkan gitu. Nah, terus habis itu kita tuh dalam merencanakan selalu ada kondisi limit state, ini bahasa Inggrisnya tuh limit state. Jadi gini loh konsepnya tuh. Jadi kan karena saya selalu mengajarin konsep ya, jadi kenapanya ini saya jelasin nih. Jadi orang-orang itu udah banyak ngedesain beton. Misalkan, oh ya ini balok didesain gitu kan ya. Nah, lalu mereka itu udah mengamati nih, oh biasanya balok itu gagalnya ini. Nah, gitu. Nah, dari gagal yang ini nih, mereka bikin peraturannya. Oh, kalau kayak gitu, ini dibatasin aja di peraturan gitu. Kalau kayak gitu, ini harus dikasih ya itu batas gitu ya. Ini makanya namanya limit state gitu. Karena udah tahu kegagalan yang terjadi tuh ini gitu. Makanya disusunlah peraturan desain yang berdasarkan kondisi batas ini gitu. Jadi secara konsep tuh kayak gitu. Makanya kenapa ada batas ultimate gitu. Lalu batas layan sama kondisi khusus gitu. Itu dari mereka mengamati failure yang ada di struktur beton bertulang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi batas pertama, di mana namanya adalah batas ultimate. Ultimate limit state bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau kalian baca-baca FEI gitu, itu bahasa Inggrisnya limit state. Ultimate limit state. Yang pertama itu tuh, nah ini contoh-contoh gagal ultimate tuh hilangnya keseimbangan baik sebagian atau seluruh struktur. Jadi secara keseimbangan udah nggak masuk gitu ya. Ya kalau keseimbangan jadi nggak masuk ya parah kan itu ya. Lalu rupture, hilangnya ketahanan lentur dan geser. Jadi gagal nih secara lentur sama geser. Kan kita tahu dia ngelawan momen ya, sama ngelawan geser buat balok ya. Kalau buat kolom itu tadi ya, bisa balik lagi ke sini. Kalau kolom itu aksial lentur geser, kalau pelat lentur dominannya, kalau sini geser aksial gitu. Nah, kalau balok kan dominannya momen sama lentur gitu ya. Nah, ternyata penampang yang udah didesain ini kan udah dipasang ya tulangan, misalkan di atas D berapa gitu, 3, D25 misalkan, di bawah 2D16 misalkan. Lalu udah dikasih sengkang gitu. Nah, ini nanti akan menjadi kapasitas penampang. Nanti bisa disebut MN lah ya. Nanti MN ini dikali pi. Jadi ini semua itu kontribusi ke MN. MN nanti dikali pi. Nah, pi MN ini harus melawan MU. Di sini MU nih. Nah, ini harus dilawan. Nah, kalau MU-nya lebih besar daripada kemampuan si penampang ya fail gitu. Jadi MU harus kurang dari pi MN. VU harus kurang dari VN. PU juga gitu, harus kurang dari pi PN. Terus apa lagi? TU torsi harus kurang dari pi TN. Ya gitu itu. Jadi ini harus yang beban yang bekerja harus lebih kurang daripada kapasitas. Jadi pengeluaran harus lebih kurang daripada pendapatan gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau enggak ya besar pasak seperti yang akhirnya nih rupture kan fail gitu. Lalu keruntuhan progresif akibat keruntuhan lokal ya. Jadi ada satu yang runtuh lalu tiba-tiba runtuhnya progresif.
Ini contohnya adalah bangunan di tepi pantai misalkan ya, lalu tiba-tiba ada tsunami tuh, tsunami lewat. Ketika ada tsunami lewat, kan tsunami-nya bawa kapal ya, misal. Jadi kan kalau ada tsunami itu kan kapalnya ikut hanyut kan. Nah, si kapal itu nabrak gedung kalian yang ada di tepi pantai, nabrak tepat di kolom tuh. Nah, kolomnya hancur tuh. Nah, ketika satu kolom hancur, ternyata men-trigger kehancuran satu gedung kalian. Nah, itu itulah progressive collapse. Definisi progressive collapse adalah seperti itu, di mana ada satu penampang hancur men-trigger kehancuran total gitu. Nah, kalau bisa kita itu pengen punya gedung yang masih ada redundansinya gitu. Jadi ketika satu fail masih bisa berdiri misalkan gitu. Nah, pokoknya keruntuhan progresif ini kita nggak suka juga. Lalu pembentukan sendi plastis gitu, sendi plastis itu intinya adalah biasanya di setiap komponen struktur tuh akan terbentuk sendi plastis bagian. Jadi sendi plastis itu untuk mendisipasi energi. Jadi struktur memang akan rusak di lokasi sendi plastis. Nah, karena udah tahu akan rusak di situ, kita itu bikin treatment tambahan gitu. Jadi contohnya kalau di jembatan ya, ini ada pier nih, pier jembatan. Pier jembatan kan gini ya. Terus ini ada ya ini misalkan elevated gitu kan. Nah, bagian sini pasti rusak nih, kita udah tahu. Kalau ini integral, di sini juga bakal rusak. Gitu. Nah, karena udah tahu di sini akan rusak, nah rusak di sini namanya sendi plastis. Kita treatment tambahan, kita kasih treatment tambahan gimana caranya biar ductile sendi plastis tuh. Gitu. Nah, ini pembentukan sendi plastis ini harus kita akomodir dengan cara struktur yang ductile. Gitu. Terus apalagi kestabilan struktur ya, struktur harus stabil ya. Makanya kalau truss itu kan, kalau truss tuh kotak nggak stabil ya, truss tuh karena dirilis. Makanya truss itu stabilnya segitiga, gitu-gitulah. Ya kalau nggak stabil ya hancur ya strukturnya. Lalu fatigue akibat pembebanan berulang. Jadi intinya adalah kalau intinya adalah suatu struktur kena pembebanan tuh terus-terusan gitu. Maksudnya kena beban hilang, kena beban hilang, kena beban hilang gitu terus. Gitu. Bukan yang kena beban terus, tapi dia kena beban, bebannya hilang. Kena lagi, bebannya hilang. Nah, kayak gitu tuh struktur tuh juga bisa fatigue. Jadi kayak beban tuh kayak getaran mesin, lalu beban gelombang, lalu apalagi? Beban lalu lintas lewat juga. Jadi kena beban hilang itu justru dia bikin fatigue gitu. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang batas ultimate itu tercapai tuh ini. Nah, ini makanya dalam merencanakan itu ini semua diperhatikan nih sama code gitu. Ya, kita juga intinya adalah dalam mendesain beton betulang ini memperhatikan ini semua gitu. Maria Margareta bisa tolong bacain? Kondisi batas kemampuan nelayan. Berkurangnya fungsi struktur akibat 1. Defleksi yang berlebihan, 2. Lebar retak yang berlebihan, 3. Getaran yang berlebihan, 3. Kondisi batas khusus. Kerusakan akibat kondisi beban tidak normal, misalnya 1. Gempa kuat, banjir atau tsunami, kebakaran, ledakan, hantaman kendaraan, korosi yang disebabkan lingkungan. Oke, terima kasih. Nah, jadi kondisi ultimate itu selalu ngomongin kekuatan ya. Jadi misalkan gagal, rupture, fatigue, nggak stabil, runtuh, yang gitu-gitulah. Kan tentang kekuatan semua ini ya. Kan sekali lagi struktur itu sukanya ini 3 jenis ini ya. Kuat, ductile, sama nyaman. Kuat, ductile, nyaman. Nah, ini selalu kita perhatikan. Nah, itu komponen pertama tuh kuat. Ada di batas ultimate. Ini ngomongin kekuatan semua.
Nah, selanjutnya ada kemampuan layan. Jadi kemampuan layan itu tadi udah agak disinggung sih. Jadi kalau kita ada di jembatan, jembatannya itu nggak melendut-melendut yang lebay gitu ya. Kita aman tuh lewat di jembatan itu. Kalau misalkan jembatannya itu melendut-lendut, kita gelisah lewatnya. Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi kita defleksi ini dibatasi gitu. Jadi nanti ada defleksi yang terjadi harus kurang dari defleksi izin gitu. Sama juga tadi bangunan tinggi, kalau bangunan 100 lantai kita ada di penthouse, kita ada di paling atas gitu ya. Jangan sampai kita di lantai atas tuh pusing karena dia sway goyang gitu. Strukturnya goyang yang berlebihan, jadi kita pusing. Jadi makanya nanti ada drift batas gitu. Nah, selanjutnya retak. Retak nih boleh. Jadi di beton itu tidak ada beton yang tidak retak. Makanya sebenarnya beton itu pasti retak. Cuma retak yang berlebihan tuh menimbulkan kita ketir-ketir tadi ya. Jadi kalau bisa retak itu dibatasin. Jadi retak yang terjadi harus kurang dari lebar retak. Lebar retak izin lah ya. Ya, kalau kalian lewat di jembatan yang udah retak gitu ya, terus retaknya menganga gitu kan, kalian serem juga ya, udah retaknya gini gitu ya, ini kelihatan tulangannya nih sampean gitu. Terus kelihatan nih sama orang yang ngelihat gitu. Atau ya struktur apapun ya, nggak cuma jembatan. Gedung, BIM, dan seterusnya lah ya, ngelihat itu kan kayak nggak tenang ya, itu jangan. Jadi itu juga dibatasin gitu. Jadi lebar retaknya harus kecil lah ya, harus kurang dari izin. Lalu getarannya juga nih. Nah, ini kalau kalian lewat, ya laki-laki ini kalian lewat jembatan gitu, lalu dia getar terus gitu. Atau kalian rumah kalian gitu, tiap ada mobil lewat, rumah kalian getar, kan nggak nyaman ya. Gitu. Nah, jadi ini adalah layan. Jadi nomor 2 ini adalah layan. Jadi tentang serviceability namanya. Visibility. Jadi tentang kenyamanan dalam menggunakan struktur gitu. Terdiri dari defleksi, lebar retak sama getaran. Pokoknya intinya biar kita kalau pakai itu nyaman gitu. Lalu ada kondisi batas ketiga, namanya batas khusus, karena belum tentu kejadian gitu. Jadi kondisi 1 sama 2 ini pasti kejadian. Kondisi 3 ini hal-hal khusus lah, yang kejadian probabilitas kejadiannya kecil gitu loh, tapi mungkin gitu. Misalkan gempa kuat gitu ya, gempa kuat, terus apalagi ya, puting beliung itu juga termasuk tuh, pokoknya yang jarang-jarang tsunami itu juga jarang kan ya. Jadi probability gedung kalian harus menghadapi tsunami atau harus menghadapi puting beliung gitu, itu belum tentu gitu, tapi mungkin terjadi. Walaupun probabilitasnya kecil, tapi mungkin terjadi. Makanya namanya batas khusus. Special condition lah ya. Lalu kebakaran itu kan juga belum tentu kejadian ya, tapi mungkin. Ledakan misalkan tiba-tiba dibom gitu kan, itu juga kondisi khusus tuh. Hantaman kendaraan ya, misalkan itu tadi ya, bangunan tsunami itu tadi juga gara-gara ada tsunami terus kapalnya ikut keseret, kapalnya menghantam kolom, itu hantaman juga tuh. Atau atau pilar di sungai yang ada kapal lewat, itu juga hantaman kendaraan. Terus atau misalkan jembatan elevated, jadi jembatan yang ada di atas jalan gitu ya, lalu ketabrak sama si kendaraan, itu juga hantaman. Jadi itu adalah hal-hal khusus yang mungkin kejadian walaupun bisa jadi tidak kejadian gitu, makanya namanya khusus. Lalu korosi juga dan seterusnya lah ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi ekstrim. Oh ya, ini bahasa Inggrisnya biasanya extreme limit state. Limit state. Nah, yep.
Itu bahasa Inggrisnya biasanya gitu. Kalau ini biasanya serviceability, yang ini ultimate limit state. Oke, karena udah jam segini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin kita berhenti di sini dulu. Ya, karena saya lebih suka teman-teman sekalian tuh memahami materi secara baik gitu. Jadi perlahan oke lah, nggak apa-apa gitu, tapi paham betul gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini masih slide 13 sih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada nih. Oke, karena udah mau 4.50, jadi kita berhenti di slide 13 dulu ya. Terus mungkin selanjutnya itu, kalau absen nggak ada ini ya, nggak ada kendala. Ada kendala lainnya nggak? Ada yang ini? Tadi ketua kelas Jonathan Hadinata ya. Oke. Iya, Bu. Jangan lupa untuk validasi. Ya paling gitu aja. Jadi kuliah kita seperti ini aja. Jadi sama saya serius tapi santai aja. Jadi kontennya dapat gitu. Lalu 2 jam aja pahami apa yang diberikan. Cukup luangkan 2 jam untuk memahami. Itu akan lebih efisien daripada 2 jam ini belum paham gitu, nanti ngulangnya lebih berat gitu. Maksudnya mau ujian itu harus mau ujian atau mau kuis atau mau tugas gitu, jadi harus belajar lagi. Padahal kalau kita udah paham konsepnya di 2 jam ini, di setelahnya cuma tinggal recall, cuma kayak ngulang sedikit gitu loh, kayak baca ulang sedikit. Oh ya ini waktu itu dijelasinnya gini, ini cepet gitu, malah lebih enak. Itu adalah belajar paling efektif gitu. Jadi kita adalah fokus terhadap apa yang di depan kita gitu. Kalau mau jalan-jalan ya fokus jalan-jalan. Kalau mau main fokus main. Tapi kalau saat kuliah fokus kuliah itu lebih time efisien lah ya. Oke, ya kita ketemu lagi minggu depan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sekian aja ya kuliah hari ini. Jangan lupa Jonathan buat validasi. Baik, Bu. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.